Tetapi jangan bicara Roh Kudus di bahasa roh, jangan bicara Roh Kudus di mujizat-mujizat, kalau Anda nggak hidup kudus, nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bicara Roh Kudus. Jangan bicara Roh Kudus mujizat-mujizat, nubuat-nubuat. Kalau kita hidupnya gak sesuai dengan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Hidup kita gak benar, kita gak jadi suami yang benar, gak jadi istri yang benar, gak membayar iuran RT dengan benar. Ada apa Kristen ini? Kemuliaan, kehormatan, keagungan, kemasyuran, pujian, hanya Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Gunung batu keselamatan kami yang sangat terbukti ya Tuhan. Kaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Kepada Engkau semua makhluk berlutut menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Tidak ada nama di atas segala nama selain nama Yesus Kristus Tuhan penebus yang adalah Raja. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas kami. Ajarlah kami mengenal Engkau dengan benar. Ajarlah kami mengasihi Engkau seperti yang Kau pikirkan. Ajarlah kami menyenangkan Engkau seumur hidup kami. Selain Kau tiada yang lain ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mendekati kebenaran firman-Mu. Lawati kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, dalam kasih dan kuasa-Mu. Firman-Mu berkuasa untuk mengajar, juga menunjukkan kesalahan kami. Supaya diperbaiki kelakuan kami ya Tuhan. Dan kami dididik dalam kebenaran, tanamkan kepada kami Tuhan. Tidak ada mujizat yang paling utama dalam hidup ini. Selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Tolonglah Roh Kudus, roh kebenaran. Berotoritaslah. Sehingga kebenaran firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Sehingga hidup kami semata-mata menyenangkan hati-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat dan Raja kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, jemaat yang kasih Tuhan. Saya gak pernah bosan-bosankan ingatkan kita sekalian. Bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus menurut pikiran dan perasaan Kristus. Saya ulangi. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus menurut pikiran dan perasaan Kristus. Gak boleh lain. Karena mayoritas orang gereja, orang Kristen, bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan percaya kepada Yesus menurut pikiran dan perasaan kita. Akhirnya berdampak jadi batu sandungan. Tidak berfokus kepada perubahan kelakuan, keteladanan hidup. Hanya sekedar berfokus ibadah-ibadah, menyembah, khotbah, nubuat, mujizat. Tanpa menjadi pelaku-pelaku firman. Kita semua suka khotbah yang benar. Katakan amin. Kita suka akan kesembuhan-kesembuhan dari Tuhan. Katakan amin. Kita suka dengan mujizat-mujizat berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Tapi di atas segala-galanya kita harus suka taat kepada Dia. Karena dari mulut bibir Tuhan Yesus sendiri berkata, orang yang berbahagia bukan orang yang bisa khotbah. Orang yang berbahagia bukan orang yang berkelimpahan hartanya. Orang yang berbahagia bukan sembuh penyakitnya. Catat baik-baik. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta, lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Yes, ini kita nggak boleh keliru.
Karena ciri utama ajaran Kristen adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kesembuhan kita suka. Kesembuhan, jangan ragu oleh Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tetapi ciri utama ajaran Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama ajaran Kristen bukan kesembuhan. Makanya pada kuliah-kuliah terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya diperlihatkan Tuhan 10 orang sakit kusta sembuh semuanya di depan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bicara kepada murid-muridnya, bukankah semuanya telah sembuh? Kemana yang 9 lagi? Karena mayoritas manusia suka sembuh. Dan membuat kesembuhan tujuan. Akhirnya 10 orang sakit kusta sembuh. 9 menganggap tujuan. Padahal kesembuhan adalah jembatan, bukan tujuan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Utamakan pertama, dari 10 yang sembuh, hanya 1 Tuhan sukacita. Tuhan konsisten sekali. Jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Starting point kita beribadah kepada Dia harus bertobat. Baru berikutnya, dimuridkan untuk kita jadi pelaku-pelaku firman. Makanya sebentar lagi kita merayakan Jumat Agung, Paskah. Ini harus diajarkan dengan benar. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saya ulangi, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ulangi 1, 2, ya. Kristus. Yes, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sama-sama kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Mari Bapak Ibu, saya membutuhkan konsentrasi Anda dengan sungguh mendengarkan firman hari ini. Sama-sama kita baca dengan tegas, jelas, dan arahkan kepada diri kita masing-masing. 1, 2, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Jadilah Kristen yang benar. Yang fokus kepada kebenaran yang sungguh-sungguh. Makanya Paulus berkata demikian kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus mulai melenceng ikut Yesus. Sehingga mereka masing-masing bangga dengan karunia-karunianya. Dengan istilah kami pengikut Paulus, kami pengikut Apolos, kami pengikut Yesus. Ketiga ini disalahgunakan nama-nama itu. Mau menunjukkan betapa lebih hebat kelompok ini daripada kelompok lain. Kelompok lain daripada kelompok ini. Yang lebih mengutamakan bisa khotbah, puji Tuhan. Bisa bernubuat, puji Tuhan. Bisa bahasa roh, puji Tuhan. Bisa mujizat-mujizat, puji Tuhan. Tetapi bukan itu nilai Kristen yang sesungguhnya. Ayat 3 tampilkan operator. Ayat 3 tampilkan operator. Makanya kalimat ini dimulai dengan kata apa? Sebab yang sangat penting. Jemaat Korintus enggak fokus kepada yang sangat penting. Jarang Alkitab menulis
dengan kata-kata yang sangat penting. Jarang Alkitab menulis seperti itu. Ditulis demikian supaya kita nggak gagal fokus. Kristus mati karena penyakit kita, itu nggak sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena kemiskinan kita, itu nggak sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, itu sesuai dengan kitab suci. Bisa tampilkan operator Yesaya 53 ayat 4 dan seterusnya. Karena ini disalahgunakan banyak sekali orang Kristen. Yesaya 53 ayat 4 sampai seterusnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah. Penyakit kita di sini bukan bicara sakit jasmani, bukan itu fokusnya. Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Lanjut, oleh karena apa? Pemberontakan kita. Itu arahnya. Makanya baca Alkitab utuh. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Penyakit di situ bicara pemberontakan kita, kejahatan kita. Makanya baca Alkitab utuh. Saya peringatkan saudara, jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita. Tetapi jangan lupa, kalau sakitmu gak sembuh, jangan ragu, tetap ikut dia. Karena kesembuhan bukan ukuran utama ajaran Kristen. Catat baik-baik. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita. Tetapi kalau penyakitmu gak sembuh, jangan ragu, tetap ikut dia. Karena kesembuhan hanya jembatan. Kalau kalian baca Alkitab dengan benar, Yesus menyembuhkan orang-orang gak percaya supaya percaya. Buka operator 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Yuk kita sama-sama baca Bapak Ibu. 2 Korintus 7 ayat 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan. Yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Apa yang dimaksud duka cita? Antara lain, hancurnya ekonomi, berantakan rumah tangga, ada yang dikecewakan, ada yang patah hati, ada mengalami penolakan, ada sakit kanker, ada kena stroke. Itu duka cita. Harus kita sambut, ini ada rencana Allah. Tujuannya harus menghasilkan pertobatan. Ulangi, 1, 2, ya. Harus menghasilkan, ya, bukan kesembuhan. Bisa sembuh? Bisa. Saya sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari. Opname rumah sakit Cipto. Gak ada harapan hidup. 6 bulan 23 hari berbaring. Jangankan duduk, miringkan badan aja gak bisa. 6 bulan 23 hari. Saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tapi binasalah saya kalau sembuh tanpa pertobatan. Karena kesembuhan tidak mendatangkan keselamatan. Saya ulangi, kesembuhan tidak mendatangkan keselamatan. 10 orang sakit kusta, semua sembuh. Hanya 1 yang mendatangkan keselamatan. Karena yang 1, dia menghasilkan pertobatan. Karena pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali. Hanya keselamatan hasil daripada pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak disesalkan. Ini penting. Makanya kita mulai, mengapa Yesus harus mati? Karena dosa-dosa kita. Kita belajar. Tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh, saya ulangi. Tidak boleh ada orang percaya yang gak bisa mempertanggungjawabkan iman keselamatannya. Tidak boleh. Maka kesaksian utama, pergilah beritakan Injil. Itu berita keselamatan. Kesaksian kesembuhan hanya sisipan. Jangan berita utama kesembuhan. Makanya saya sedih. Beberapa tahun yang lampau,
Ada dukun cilik Ponari namanya. Taruh batu ke air minum sembuh. Taruh batu dia. Karena ukuran kesembuhan. Tidak sedikit juga orang Kristen datang ke sana. Bahkan ada pendeta datang ke sana. Halo, saya ulangi. Jangan kecewa kalau sakitmu gak sembuh. Jangan terlalu bahagia kalau sakitmu sembuh. Jangan kecewa, tetaplah bersukacita. Kalau sakitmu sembuh atau tidak sembuh. Tetapi kau bertobat. Kau dapat keselamatan yang tak tersesalkan. Sekali lagi tepuk tangan yang keras. Itu yang utama. Itu berita Injil. Jangan keliru. Maka kita mulai dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Yuk, 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu supaya Anda lihat utuh Alkitab dengan benar. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi. Ini penting. Ada nilai keabsolutan di ayat ini. Absolut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Orang bisa khotbah, belum tentu mengenal Allah. Orang mengasihi, pasti mengenal Allah. Catat baik-baik, catat baik-baik. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Sampai mati Anda tidak mengasihi, masalah besar. Supaya berubah paradigma kita. Cara sudut memandang, mana yang serius, mana yang nggak serius. Sampai mati Anda nggak bisa bernubuat, nggak ada masalah. Sampai mati Anda tidak mengasihi, selesai. Ini penentu. Jangan merasa minder kalau Anda nggak bisa khotbah, karena itu karunia. Jangan merasa lebih hebat daripada orang yang nggak bisa khotbah, kalau kau bisa khotbah, karena bisa khotbah bukan ukuran rohani. Jangan merasa minder kalau kau nggak bisa bernubuat, kalau kau nggak bisa bahasa roh. Karena itu tidak menentukan. Jangan merasa hebat kalau Anda bisa bernubuat, kalau Anda bisa bahasa roh. Karena itu tidak menentukan. Berbahagialah Anda kalau Anda mengasihi bagaimanapun kelakuan orang sekitar kita. Istri, suami, menantu, ipar, mertua, anak atau siapapun, tetangga, agama apapun. Berbahagialah Anda kalau Anda mengasihi. Itu Kristen. Karena ini penentu. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Kasih penentu. 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 2. Sama-sama baca dengan jelas, tegas. 1, 2, ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Lanjut. Sama sekali gak berguna khotbah-khotbah. Gak ada gunanya khotbah-khotbah. Nubuat, mujizat, iman yang sempurna kalau gak punya kasih. Ciri utama ajaran Kristen kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ini penting supaya Anda jangan menggenapi yang banyak. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena sedikit orang Kristen menyimpulkan nilai Kristen itu dikasih. Ini masalah serius. Barang siapa tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Sedih rasanya. Ada pendeta bagus khotbahnya. Nubuat penyembahannya. Jemaatnya banyak. Tapi kelakuan di rumah tangga buruk. Ketika istrinya menegur hamba Tuhan ini. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya istrinya ngotot cerai.
Karena banyak kita Kristen hanya sekedar menyimpulkan rohani itu di khotbah, di nubuat, di mujizat, di penyembahan-penyembahan aspek ritual. Tetapi bukan perubahan kelakuan. Ku telah mati, lanjut, dan tinggalkan. Benar Bapak Ibu, yang pembohong jangan lagi pembohong. Yang pemarah jangan lagi pemarah. Yang sombong rendah hatilah. Yang sakit hati, ampunlah, terimalah orang yang jahat sekalipun kepada Anda. Ayolah. Kristen itu bukan disimpulkan di nubuat, di sakit sembuh. Tetapi Anda dan saya meninggalkan cara hidup yang lama enggak? Itu yang pernah saya jelaskan di sini. Ada worship leader saya gembala di Jakarta. Ada worship leader saya asal menyembah gemetar-gemetar. Bagus sekali nyanyiannya. Suaranya pun bagus. Banyak terangkat jemaat kalau dia mimpin pujian. Tetapi satu kali saya ketemu dengan dia naik motor lawan arah. Kok ada orang Kristen naik motor lawan arah? Roh Kudus itu kan tertib. Halo Bapak Ibu, penyembahan kita, nubuat khotbah kita menyakiti hati Tuhan kalau kita masih nggak meninggalkan cara hidup yang lama. Jangan lawan arah lah naik motor. Naik kendaraan tertiblah. Ini penting. Kelihatannya sederhana. Tetapi jangan bicara Roh Kudus di bahasa roh. Jangan bicara Roh Kudus di mujizat-mujizat. Kalau Anda nggak hidup kudus. Nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bicara Roh Kudus. Jangan bicara Roh Kudus mujizat-mujizat. Nubuat-nubuat. Kalau kita hidupnya gak sesuai dengan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Hidup kita gak benar, kita gak jadi suami yang benar, gak jadi istri yang benar, gak membayar iuran RT dengan benar. Ada apa Kristen ini? Di RT kami zaman dulu ada pendeta Batu Sandungan. Iuran RT, keamanan, sampah tetap ngotot gak mau bayar. Kenapa kau ngotot di situ? Ayolah, jangan keliru memaknai ikut Kristus. Puji Tuhan, lumpuh berjalan, buta tuli. Jangan sekedar itu. Ini penting sekali. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semua khotbah saya nol, gak ada gunanya. Semua nubuat, nol, gak ada gunanya. Semua iman-iman, gak ada gunanya. Ini penting. Kenapa? Buka Kejadian 1 ayat 26 operator. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Yuk sama-sama baca Bapak Ibu dengan benar. 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka menurut bukan hanya laki-laki, bukan hanya Adam. Laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah. Allah adalah kasih. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Maka kita makhluk kasih. Catat baik-baik. Malanglah hidup kita, malanglah kekristenan kita kalau akhirnya tidak disimpulkan kepada makhluk kasih. Keturunan ilahi, inilah makhluk kasih. Gambar Allah, ini penting Bapak Ibu. Dari sononya Tuhan kehendaki seperti itu. Allah adalah kasih. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Kita makhluk kasih.
Makanya kesimpulan daripada makhluk kasih mulai dari perkawinan. Anda keliru melihat nilai-nilai lain tanpa starting point perkawinan. Makanya Tuhan gak kebetulan menciptakan lembaga pertama di bumi, lembaga perkawinan Adam dan Hawa. Binasalah orang Kristen yang ikut Yesus tapi mengkhianati perkawinannya. Binasalah sekalipun kau bisa khotbah, sekalipun kau bisa penyembahan. Bukan kebetulan Tuhan pertama kali menciptakan lembaga di bumi ini, lembaga perkawinan. Serius sekali kalau Anda tetap ngotot cerai sama istrimu. Serius sekali kalau Anda tetap ngotot cerai sama suamimu. Serius sekali itu. Kalau kau sakit kanker nggak serius. Ada apa Kristen ini? Makanya dasar kekristenan, apa yang dipertemukan oleh Allah, absolut tidak boleh ceraikan manusia. Apapun masalah, tidak boleh cerai. Ini ajaran back to the Bible secara murni. Sekarang banyak orang mempertontonkan main-main. Bahkan ada seorang pendeta ngomong langsung ke saya. Sedih rasanya. Apa dia bilang? Pak Rituan tahu nggak? Kasih anugerah Tuhan lebih besar dari dosa kita. Ya, saya bilang, kasih anugerah Tuhan lebih besar dari dosa. Saya setuju. Apa yang dilanjutkan? Oleh karena itu Pak Rituan, biarpun istri saya 2, kasih Tuhan lebih besar dari dosa saya tetap selamat masuk surga. Arti kasih Tuhan lebih besar dari dosa kita, kasihnya itu mampu mengalahkan dosa kita. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Kok ini mempertontonkan terbalik? Ini mengerikan. Kalau Anda bisa damai dengan dosa Anda gak bisa damai dengan Kristus. Hyper grace, ini bahaya sekali. Ini salah satu ajaran iblis seperti malaikat terang. Menggunakan kasih anugerah, tetap hidup dalam dosa. Ini mengerikan Bapak Ibu. Hati-hati. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, itu gak pernah salah pilih. Bagaimanapun buruk kelakuan dia, itu gak pernah salah pilih. Ini penting. Maka pelaku firman terutama di perkawinan. Sabar terutama bukan pada istri orang, pada istri sendiri. Ini nilai Kristen seperti ini. Ibu-ibu, kalau kau lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau gak kenal Tuhan sama sekali. Ibu-ibu, kalau kau lebih menikmati pujian suami orang daripada menikmati teguran suamimu, Anda keliru. Ini Kristen. Sekalipun kau gak bisa khotbah. Kalau kau bisa khotbah, bisa bernubuat, kau korbankan perkawinanmu, binasalah engkau. Ini Kristen. Kok makin banyak dipertontonkan di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia. Kok banyak sekali dipertontonkan pendeta cerai-cerai, punya istri simpanan, punya free will. Wanita lain, karena bicara free will, hendak bebas, Tuhan akan mengampuni. Ini ada apa? Ikut Yesus identik dengan moral yang baik. Hidup kudus, setia. Ini penting. Makanya Bapak Ibu saya ulangi. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita makhluk kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bagaimana cara mengaktualisasi bahwa kita makhluk kasih? Tampilan Petrus, Yohanes 14 ayat 15. Tangkap kebenaran ini. Seumur hidup. Gak keliru Anda memaknai kekristenan sampai mati. Sama-sama baca dengan keras Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Catat baik-baik Bapak Ibu. Jikalau kita mengasihi Tuhan, bicara ketaatan. Saya ulangi, kalau kita bicara mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, itu bicara ketaatan. Kalau Kristen tidak bicara ketaatan, absolut sesat. Catat baik-baik.
Ajaran hypergrace tidak lagi bicara ketaatan. Biarpun aku membunuh, aku tetap masuk surga. Ada apa ini? Biarpun aku punya istri 2, aku tetap masuk surga. Kasih Allah lebih besar daripada dosaku. Ada apa? Kalau kau nggak bertobat, binasa. Akhir zaman ini makin mengerikan ajaran-ajaran yang kalau kita sadari akhirnya sentrisnya manusia. Hypergrace sentrisnya bukan Kristus, manusia. Keji sekali ajaran ini. Ini penting. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, fokusnya perintah Tuhan. Saya ulangi, Alkitab kita Bapak Ibu banyak bagian. Tergantung dari aspek mana Anda mau lihat. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Karena itu satu kesatuan. 2 bagian, apa itu? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu, janji. Alkitab kita secara etika praktis sehari-hari 2 bagian, perintah dan janji. Ulangi, 1, 2, ya. Yes. Yang ngerinya, orang Kristen lebih fokus pada janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Sampai ada khotbah-khotbah, berimanlah pada janji Tuhan. Halo, beriman yang sehat pada perintah Tuhan. Beriman pada janji Tuhan itu belajar beriman. Karena masih bayi rohani, kanak-kanak rohani. Makanya Tuhan mulai kepada Abraham. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Dimulai dengan janji supaya dia belajar beriman. Bukan beriman, belajar beriman. Makanya sehatlah ajaran kita. Setelah Tuhan berkata, keturunanmu sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Jawab. Setahun berikutnya, Sarah hamil enggak? Enggak. Loh, keturunannya katanya sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir lautan. 5 tahun kemudian enggak hamil juga. 15 tahun enggak hamil. 20 tahun enggak hamil. Tapi mau kau tetap percaya? Ini penting. Bicara ketaatan. Setelah masa lewat menopause, Abraham tua renta. Kandungan Sarah sudah tertutup. Diberitakan Sarah hamil. Sarah dengar, dia ketawa dengan sinis. Katanya aku punya anak. Sekarang aku udah nenek-nenek, dibilang hamil. Apa kata dunia? Nenek-nenek hamil kan dibilang apa? Kok kurang kerjaan nenek-nenek hamil, itu tidak mudah. Yang lebih tidak mudah, begitu mereka punya anak. Saya ulangi, begitu mereka punya anak, sayang sekali Abraham dan Sarah. Allah nggak bisa dibohongi. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Rencananya sebanyak bintang, sebanyak pasir. Yang tunggal, ambil anakmu yang tunggal. Yakni Ishak yang kau kasihi. Beli dia Fortuner atau Pajero, gitu enggak? Enggak bicara menerima, enggak bicara janji. Beli dia apartemen di Basuki Rahmat, tidak. Sembelih dia, persembahkan bagiku. Beriman itu pada perintah Tuhan. Dan beriman itu bicara berkorban. Jangan korbankan ketaatan. Apapun permasalahan hidupmu. Itu namanya mengasihi Tuhan. Taat pada perintahnya. Dan tingkat kesulitan ketaatan yang paling tinggi dialamatkan kepada Abraham. Sehingga disebut dia Bapak orang beriman. Karena tingkat kesulitan perintah yang paling tinggi diarahkan kepada Abraham. Makanya saya bingung kalau orang Kristen gak taat baca Alkitab tiap hari. Bingung saya.
Gak disuruh kau motong anakmu. Bingung saya, Anda tidak mau setia tunduk pada suami. Anda tidak setia mengasihi istri. Kau kaitkan dengan kelakuan dia. Fokusmu bukan Tuhan. Bagaimana saya mengasihi istri saya Pak Ridwan? Dia pemarah. Gak ada kaitannya. Lebih ngeri, Tuhan suruh kita motong anak. Itu pun ditaati Abraham. Mau kita keturunan Abraham, taat jangan pernah korbankan. Tetapi makin dikorbankan karena apa? Khotbah-khotbah di gereja lebih banyak khotbah janji-janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Rusak Kristen itu. Lebih banyak khotbah-khotbah janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Rusak gereja itu. Kalau kita khotbah-khotbah janji Tuhan, catat baik-baik. Kalau kita khotbah-khotbah janji Tuhan, catat baik-baik. Tuhan yang taat kepada kita. Janjimu Tuhan, sakit sembuh. Sembuhkan aku Tuhan. Janjimu Tuhan, aku gak kekurangan. Berikan aku mobil Tuhan. Tuhan yang taat. Inilah khotbah-khotbah yang keji, dan menipu. Catat dong baik-baik. Khotbah itu perintah Tuhan. Supaya kita bertuhankan dia. Hanya dalam ketaatan. Hanya dalam ketaatan orang berbobot mengatakan Yesus Tuhan. Aku mengasihi engkau. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Makanya tampilkan operator. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Manusia itu juga makhluk kasih. Cara mengasihi adalah taat. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Makanya dari awal Tuhan ajarkan semua ciptaan harus taat. Di balik ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Supaya kita bisa mengaktualisasi diri sebagai makhluk kasih yang mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah. Fokusnya perintah, bukan pohon, bukan buah. Pohon dan buah itu sarana, bukan itu intinya. Intinya perintah, karena Adam dan Hawa segambar dengan Allah, makhluk kasih. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Ayat 17 operator. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya kalau kau enggak taat, itulah dosa dan mati. Upah dosa adalah maut. Itu artinya, maka yang paling serius dalam kekristenan adalah ketidaktaatan. Hai suami, kasihlah istrimu. Kau tidak taat mengasihi istrimu, itu ngeri sekali daripada masalah apapun dalam hidupmu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Kau enggak taat, itu mengerikan daripada apapun masalah hidupmu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Kalau kau tidak menghormati orang tuamu, engkau sedang mengerikan daripada apapun masalahmu. Kalau kau makan, kau mati. Artinya kalau kau tidak taat, kau mati. Bapak Ibu, ubah paradigma kita. Cara sudut pandang kita. Gak taat mengasihi istri itu mati. Gak taat tunduk pada suami itu mati. Gak taat menghormati orang tua itu mati. Ini ngeri sekali Kristen. Lebih menekankan sakit sembuh daripada pelaku firman. Iblis seperti malaikat terang kalau begini. Ini penting supaya kita kembali kepada Alkitab yang murni. Dari pertama Allah menciptakan manusia supaya taat. Catat baik-baik. Dalam ketaatanlah kita dipakai Tuhan. Kalau saya khotbah, saya enggak pelaku firman di rumah tangga, saya enggak dipakai Tuhan. Khotbah itu belum tentu dipakai Tuhan. Bernubuat itu belum tentu dipakai Tuhan. Mujizat-mujizat itu belum tentu dipakai Tuhan. Sampai ada orang berkata, Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak mujizat demi namamu. Tuhan bilang, aku gak kenal engkau, kau pemungut kejahatan. Karena ayat sebelumnya berkata, harus pelaku kehendak Bapa di surga. Kalau saya mengasihi istri saya sedang dipakai Tuhan. Kalau saya membalas kejahatan dengan kebaikan, saya sedang dipakai Tuhan. Kalau saya mengampuni, saya dipakai Tuhan. Ubah stigma
arti dipakai Tuhan. Arti dipakai Tuhan, kalau kita melakukan perintahnya, Tuhan kita memerintahkan, kita taat. Itu namanya dipakai Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan kita lakukan, itu namanya hamba Tuhan. Sekalipun kau nggak ada gelar pendeta. Karena pendeta belum tentu hamba Tuhan. Pelaku firman itu hamba Tuhan. Ini sekalipun engkau sampai mati nggak pernah jadi gembala. Sekalipun engkau sampai mati nggak pernah jadi gembala. Karena gembala belum tentu hamba Tuhan. Tetapi kalau kita pelaku-pelaku firman, itu pasti hamba Tuhan. Ini yang harus diluruskan. Yang saya khotbahkan saya lakukan nggak? Kalau saya nggak lakukan, saya bukan hamba Tuhan. Ini penting, jangan keliru memaknai nilai-nilai Alkitab. Jangan keliru memaknai nilai-nilai Kristen. Karena iman tanpa perbuatan, perbuatan itu bicara ketaatan. Hakikatnya mati. Khotbah tanpa perbuatan, nubuat tanpa perbuatan, bahasa roh penyembahan, semua tanpa perbuatan, mati. Kembali kepada Alkitab yang murni. Makanya Bapak Ibu, begitu Adam dan Hawa ngambil buah, dia makan. Tidak dia ambil satu truk, sekian karung, satu. Karena bicara ketidaktaatan itu bukan soal jumlah. Makanya dalam kekristenan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Maafkan saya, jangan salah gunakan statement ini. Satu kali ada pendeta suami istri, mau cerai. Saya bilang kenapa? Suami saya berzina. Waduh, kau berdosa, kau gak taat. Kau gak taat, kau berzina, kau gak taat. Suamimu itu jatuh dalam sekali. Iya Pak Pendeta, saya mau cerai. Saya tanya Bu, Ibu tetap gak meladeni suami? Saya gak mau. Bu, suamimu gak taat, kalau gak bertobat ke neraka. Responmu ikut gak taat. Kamu gak berzina, suamimu berzina. Dua-duanya kalian ke neraka. Karena akibatnya dia gak taat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan karena kelakuan buruk istri kita, suami Anda gak taat melakukan perintah. Ini penting. Makanya ada tokoh masyarakat bilang, Pak Ridwan, istri saya berzina. Alkitab berkata, boleh cerai. Kalau nggak boleh cerai, kecuali berzina. Jadi kalau berzina boleh cerai. Siapa bilang? Ini Alkitab. Jangan baca Alkitab kalau nggak ngerti. Tuhan itu konsisten. Cerai itu hanya boleh kalau mati. Loh ini, saya bilang sama dia, dengar baik-baik. Ini konteksnya, Tuhan bicara sama orang Yahudi. Ahli Taurat, non Farisi. Maksudnya apa Pak Ridwan? Saya tanya kamu seharusnya tahu. Apa itu Pak Ridwan? Kalau istri orang Yahudi berzina, diapain? Dirajam, berarti mati gak? Mati. Zina sama dengan mati. Makanya boleh cerai karena mati. Bukan konteks zinanya, karena mati. Saya tanya dia, istrimu berzina? Iya Pak Ridwan. Udah dirajam belum? Ya belum, berarti masih hidup. Boleh cerai. Kenapa Anda mau salah gunakan ayat firman itu kalau nggak ngerti konteksnya? Tuhan konsisten. Cerai hanya boleh mati. Catat baik-baik. Sampai Hosea dikasih contoh Tuhan. Ada istrinya pelacur, diambil. Melacur lagi, tetap ambil. Sama dengan aku ketika berdosa, aku berzina di luar secara rohani. Aku berzina kepada sesembahan lain. Tuhan mau mati, bertobat. Begitu saya bertobat lahir baru, bahkan sudah pelayanan. Saya pernah jatuh lagi mukul orang. Tuhan bilang, bertobat. Jika kau mau bertobat lagi, saya tidak sedang menghalalkan perzinahan Anda. Tapi saya lagi bicara Kristen yang benar. Sampai kita bilang kasihlah musuhmu. Tetap kita mengasihi sekalipun. Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun kita bisa jatuh. Saya tidak menghalalkan kejatuhan. Artinya Bapak Ibu, jangan Anda salah gunakan firman. Perkawinan dilihat di situ orang benar atau enggak, pelaku firman atau enggak, bukan di khotbah, di perkawinan pertama. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Makanya Bapak Ibu, ini penting. Kalau kita enggak taat, kita mati.
Maka kekristenan harus disimpulkan ketaatan. Kenapa kita taat memberikan perpuluhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Nah, bukan saya. Jangan memberikan perpuluhan supaya kau dibalas 60 kali lipat 100 kali lipat. Bukan itu. Itu bukan. Kita memberikan perpuluhan karena kita mengasihi Tuhan. Apalagi kalian memberikan perpuluhan karena ketakutan. Siapa yang gak memberikan perpuluhan terkutuk dia, terkutuk. Bukan karena ketakutan saya memberikan perpuluhan. Bukan karena ketakutan saya memberikan persembahan. Saya memberikan perpuluhan, saya memberikan persembahan. Karena aku mengasihi dia. Dia berikan nyawanya kepadaku. Makanya ketika kita makin benar ikut Tuhan, di atas perpuluhan pun kita persembahkan. Hidup kita pun kita persembahkan. Makanya memberikan perpuluhan adalah latihan kita untuk bisa lebih memberi lagi. Bahkan hidup kita beri kepada dia. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Berkenan pada dia. Kita memberikan perpuluhan bukan supaya kaya. Ada apa Kristen ini? Kita memberikan perpuluhan bukan kita supaya takut dikutuk. Kita memberikan perpuluhan karena kita mengerti Yesus sudah segala-galanya diberikan kepada kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Yes. Makanya Bapak Ibu, lihat Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Ini penting, sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Lanjut. Ini penting supaya Anda memaknai Jumat Agung dengan benar. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Harus ada penumpahan darah. Kenapa harus penumpahan darah? Tampilkan Imamat 17 ayat 11 operator. Sama-sama baca supaya kita ngerti arti Jumat Agung. 1, 2, ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan. Yes. Makanya hukum Taurat berkata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, nyawa ganti nyawa. Nyawa itu terletak pada darahnya. Tangkap Bapak Ibu anak-anak muda supaya Anda bisa mempertanggungjawabkan iman Anda kepada dunia ini. Mengapa harus Yesus yang turun ke dunia? Kenapa dia satu-satunya jalan? Di luar dia tidak ada keselamatan. Ini penting. Harus ada penumpahan darah. Lihat Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengajarkan tentang penumpahan darah. Ayat 21, sama-sama baca. 1, 2, ya. Dan Tuhan Allah halo, yuk samakan persepsi. Berarti saat itu Tuhan menyembelih binatang enggak? Penumpahan darah enggak? Iya dong, kan kebangetan Tuhan Allah dengan sadis. Ditangkap binatang, dikulitin kulitnya tanpa tumpahan darah. Kan enggak ada. Dia sembelih dengan tertib. Dia potong dengan tertib. Supaya kulitnya bisa menutup malu. Bukan menghapus malu. Catat baik-baik. Bukan menghapus malu. Menutup malu. Harus ada penumpahan darah. Udah dari awal. Makanya lihat Imamat 5 ayat 5 dan 6. Sama-sama lagi baca Bapak Ibu supaya kita menghayati Jumat Agung dengan benar. 1, 2, ya. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, haruslah. Itu bagian pertama, harus mengakui. Harus. Kata kuncinya harus. Urutan pertama, mengaku dosa. Ayat 6. Apa harus berikutnya? Dan haruslah ia. Dua ini harus, nggak cukup minta ampun, juga harus ada dikorbankan. Penumpahan darah, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Syarat domba, perhatikan baik-baik. Syarat domba atau binatang yang dikorbankan untuk pengampunan dosa, Ulangan 17 ayat 1. Ulangan 17 ayat 1. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan keras. 1, 2, ya. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya. Atau sebab nggak boleh ada cacat, nggak boleh buruk,
Makanya dengar baik-baik. Ini penting sekali. Kalau Anda orang Yahudi, orang mampu pasti melihara domba. Kalau Anda orang kaya banget, sapi. Kalau Anda orang sederhana, merpati. Setiap merpati menetas, setiap domba lahir, setiap sapi lahir, langsung panggil imam. Supaya imam melihat, ini catat-catat, jangan lupa, konsentrasi. Supaya imam memeriksa, apakah ada dia cacat dari dalam kandungan, begitu lahir kakinya kecil sebelah, ini enggak boleh kau persembahkan. Cacat. Matanya satu rusak, enggak boleh. Harus bagus. Setelah domba atau binatang apapun yang bagus itu, dia peringatkan kita. Jaga ini. Sampai umur tertentu, gak boleh dia yang gak cacat setelah lahir, jangan cacat di luar kandungan karena kecakar binatang. Karena kelempar anak bandel ada lecet di kepalanya. Karena keplecok lubang dia agak keseleo kaki kambingnya atau dombanya. Gak boleh. Harus mulus dalam kandungan, mulus di luar kandungan. Tangkap dua ini. Saya ulangi, mulus dalam kandungan, mulus di luar kandungan. Ini dua tangkap. Supaya dia ngerti kenapa Yesus mati. Pertanyaan, apakah ada nilai kesejajaran binatang dan manusia? Tidak. Ibrani 10 ayat 4. Tampilkan operator. Sama-sama baca Bapak Ibu. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan. Nggak bisa. Sayangnya masih dilakukan oleh agama Yahudi. Karena mereka masih menunggu Mesias. Jangan lupa, saya titip, doakan terus menerus orang Israel, orang Yahudi. Supaya mereka bertobat dan lahir baru. Lebih banyak orang Palestina bertobat daripada orang Yahudi. Lebih banyak orang Arab bertobat daripada orang Yahudi. Catat baik-baik. Jangan terlalu kalian agung-agungkan orang Yahudi. Sampai kalian lalai mendoakan supaya mereka yang tegar tengkuk keras kepala ini gak bertobat. Harus doa pertobatan. Bukan berkat-berkat yang lain. Jangan doakan supaya mereka menang perang. Jangan. Doakan mereka supaya bertobat lahir baru. Karena mereka membunuh orang yang jahat sekalipun. Itu kejahatan. Sekarang 50 ribu lebih dibunuh orang Israel. Karena mereka belum kenal Kristus. Doakan mereka bertobat. Sekarang mereka masih ada korban. Domba termasuk saudara kita sebelah. Ada hari raya korban. Karena belum mengerti Yesus Kristus. Gak mungkin. Jadi apanya? Harus ada manusia yang menggantikan manusia. Bukan binatang menggantikan manusia. Manusia syaratnya dua. Gak boleh cacat dalam kandungan. Gak boleh cacat di luar kandungan. Apa cacat? Kaki pengkor itu bukan cacat. Matamu buta itu bukan cacat. Kau punya dosa warisan. Dosa warisan kita terima dari garis Adam. Bukan Hawa. Hati-hati bapak-bapak berbuat dosa. Karena dosa warisanmu akan turun ke anakmu. Ini penting sekali. Makanya bapak-bapak jadi imam itu bukan kebanggaan. Tetapi tanggung jawab. Bapak-bapak jangan berzina. Bapak-bapak jangan menipu. Bapak-bapak jangan korupsi. Itu mengerikan. Rusak keturunanmu. Garis Adam. Garis bapak. Kita punya dua dosa warisan. Buka Mazmur 51 ayat 7. Kita punya dua dosa cacat, satu dosa warisan. Mazmur 51 ayat 7. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Mazmur 51 ayat 7. Naik lagi. Ini bukan ayatnya. Ini satu ayat lagi naik. Ya, sama-sama baca. 1, 2, ya. Sesungguhnya. Bapak Ibu jangan punya pemahaman humanis. Bayi itu gak ada dosa. Siapa bilang? Lebih percaya Alkitab daripada pendapat orang. Alkitab berkata kita dalam kandungan pun sudah berdosa. Dosa warisan dari garis Adam, dari garis Mbah Kakung, dari garis Opa, dari garis Bapak. Kita punya dosa warisan. Tampilkan 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Saya usahakan percepat. 1 Yohanes 1 ayat 8.
Hakikatnya semua manusia itu berdosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, apakah dia bayi dalam kandungan, luar kandungan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, hakikatnya kita berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kalau kau nggak ngerti, semua orang berdosa punya dosa warisan dari dalam kandungan. Buka Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Lihat Alkitab, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, termasuk saya. Saya latar belakang orang bejat, orang berdosa. Gak ada sedikit pun kebaikan yang bersifat kekal dalam diri manusia. Gak ada. Buka 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 10 operator. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 10. 1, 2, ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat. Ini perbuatan. Tadi dosa warisan, sekarang perbuatan. Berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Dua cacat kita, dosa warisan dan dosa perbuatan. Tangkap baik-baik. Dosa warisan kita dapat dari garis ibu. Garis bapak, sorry. Garis Adam, garis bapak. Bukan garis Hawa, garis ibu. Ini penting sekali. Maka berikutnya Allah melihat gak ada yang gak benar. Keluar Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca ayat yang sangat terkenal ini. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama baca ayat ini. 1, 2, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya apa? Kalau nggak percaya pada Yesus Kristus, pasti kita binasa. Kalau dunia ini nggak percaya Yesus Kristus, pasti binasa. Absolut. Makanya keluar Lukas pasal 1 ayat 27. Lukas pasal 1 ayat 27. Allah berfirman kepada seorang perawan. Garis bawahi, anak darah Maria. Perawan bahwa Maria hamil tidak ada hubungan dengan pria. Sehingga Yesus lahir gak punya dosa warisan. Catat, dia perawan. Gak punya dosa warisan. Ayat 35 operator. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Bukan anak Adam. Bukan anak seorang laki-laki manusia. Anak Allah. Gak punya dosa warisan. Catat bebek. Catat bebek. Gak punya dosa warisan. Yesus Kristus juru selamat dunia, bukan juru selamat orang Kristen. Camkan hal itu. Dia tidak punya dosa perbuatan. Dia tidak punya dosa warisan. Dialah penggenap anak domba yang dikorbankan tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 2 ayat 22. Dia bukan saja tidak punya dosa warisan, dia pun tidak punya dosa perbuatan. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Ia tidak berbuat dosa. Tepuk tangan yang keras Bapak Ibu. Lebih keras lagi. Yes, hanya Yesus juru selamat dunia. Semua orang harus tahu. Lanjut. Semua orang harus tahu. Lanjut. Tepuk tangan lebih keras lagi. Ayolah Bapak Ibu. Semua orang harus tahu. Yesus itu satu-satunya juru selamat. Buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Saya minta tolong Bapak Ibu Jemaat baca dengan keras, dengan segenap hati. 1, 2, ya.
Catat baik-baik. Istilah anak domba digunakan pada Yesus. Yang sampai saat ini agama Yahudi gak ngerti, saudara kita sebelah pun gak ngerti. Harus mereka tahu. Semua orang termasuk siapapun di bumi ini harus tahu. Lihatlah anak domba Allah. Yang menghapus dosa bukan Kristen. Dunia. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita buka Kisah Rasul 2. Tampilkan operator Kisah Rasul pasal 2. Ketika Petrus khotbah dengan berapi-api, maka apa respon mereka? Kisah ayat 37. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar Yesus sebagaimana khotbah dari ayat demi tadi yang saya khotbahkan. Hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Apa katanya? Apa yang harus kami perbuat? Saudara, hancur hati orang mendengarkan Yesus anak domba Allah itu berkorban di kayu salib. Apa yang harus kuperbuat? Maka Kristen yang benar bukan lagi tanya apa yang kau perbuat Tuhan buat kami. Tapi Kristen yang benar, apa yang harus kami perbuat untuk Tuhan? Itu Kristen. Apa yang kau perbuat? Bukan Tuhan perbuat lagi. Karena Tuhan ketika disalib dia berkata sudah selesai. Maka sekarang bagian kita, apa yang harus kuperbuat? Lihat ayat 39. 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini penting sekali. Kristen itu bukan identik kesembuhan. Kristen itu identik dengan bertobat. Karena itu titik awal. Jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Kesembuhan gak pernah membuat surga sorak-sorai. Bertobat. Bersyukurlah sakitmu sembuh atau gak sembuh. Tapi bertobat. Malanglah nasibmu, kau sembuh, kau gak sembuh, kau gak bertobat. Ini intinya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ini Injil yang asli. Fokusnya bertobat supaya dosa kita diampuni. Akhirnya sembuh silakan, nggak sembuh silakan. Bukan itu penekanan Injil. Ini penting. Supaya kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sama-sama. 1, 2, ya. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu Bapak Ibu, bagi cucu-cucumu, cucu dari cucumu, semua di rumah tangga harus diingatkan. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, harus bertobat dan harus pelaku firman. Itu ajaran Kristen yang murni. Yang lain-lain hanya tambahan, bonus. Bukan kesembuhan berita utama. Pertobatan berita utama, pelaku firman berita utama. Bagian terakhir. Apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 2 ayat 9. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi kita Bapak Ibu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan lagi kita punya diri kita. Bukan kita tuan diri kita. Mobil kita dipepet, kita pepet balik. Enggak begitu. Berarti kau Tuhanmu. Mobilmu dipepet, apa kata Tuhan? Balaslah kejahatan, jangan pepet balik. Kristen itu bukan di khotbah, bukan di bahasa roh, bukan nubuat, bukan sekedar itu. Pelaku firman. Jadikan dia Tuhan dengan ketaatan, jangan pepet balik. Kalau kau bisa khotbah, tapi mobil kau dipepet, kau pepet balik. Mana ngerti kau Yesus itu berkorban, kau kepunyaan dia sendiri. Tujuannya apa? Supaya kita taat. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah mengambil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Yaitu berita besar. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Ini terutama supaya kita benar-benar mengikuti Yesus yang benar. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, penekanan ibadah sejati bukan menerima
Apakah menerima sakit sembuh? Bukan itu penekanan utama. Bukan menerima mobilmu Avanza jadi Innova. Bukan itu penekanan utama ibadah Kristen. Ibadah Kristen kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan puncaknya yang berkenan pada Dia. Kalau mobilku Avanza jadi Innova, itu berkenan pada saya. Kalau mobilmu Innova jadi Alphard, itu berkenan pada Anda. Itu ibadah palsu, bukan itu penekanan. Penekanan berkenan pada Dia. Kita mengasihi istri kita, sekalipun istri kita masih belum berubah kelakuannya. Istri tunduk pada suami, walaupun suami masih banyak pencak silatnya. Anak-anak menghormati orang tua, jangan pernah bentak orang tua. Pelaku-pelaku firman, itu yang berkenan di mata Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Rayakanlah Jumat Agung, puncaknya Paskah. Jadilah Kristen-Kristen yang sungguh-sungguh membuat Tuhan adalah segala-galanya dengan cara hanya satu, taat perintahnya. Kalau kau pulang dari tempat ini, sakitmu sembuh, puji Tuhan. Kalau kau pulang dari tempat ini, sakitmu sembuh, puji Tuhan. Kalau kau pulang dari tempat ini, usahamu makin berlimpah-limpah, puji Tuhan. Tetapi itu bukan jawaban. Jawaban yang utama, kita pulang dari tempat ini, kita berkata tidak ke semua dosa, dan kita punya keteladanan hidup. Semua orang harus tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya.